Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkyatu Sabtia Maufiroh absen 17. Dan saya Teresa Kurnia Jamil absen 29. Kami dari kelompok 1 metodologi penelitian kelas ekonomi syariah 6B. Pada bab ini terdapat 8 subbab. Yang A, pengertian metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu cara ilmiah, data, tujuan, serta kegunaan. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris atau teramati yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Data yang valid pasti reliable dan objektif. Reliable berkenaan dengan derajat konsistensi atau keajekan dalam interval waktu tertentu. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu penemuan dan pembuktian serta pengembangan. Penelitian yang bersifat penemuan misalnya menemukan cara yang paling efektif untuk memberantas korupsi. Penelitian yang bersifat membuktikan misalnya membuktikan apakah betul bahwa intensif dapat meningkatkan prestasi kerja di unit tertentu atau tidak. Selanjutnya, penelitian yang bersifat mengembangkan misalnya mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat yang efektif. Melalui penelitian ini, manusia dapat menggunakan hasilnya secara umum. Data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Yang B, jenis-jenis metode penelitian. Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Sedangkan untuk berdasarkan tingkat kealamiahannya, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa yang termasuk dalam metode kuantitatif adalah metode penelitian eksperimen dan survei. Sedangkan yang termasuk dalam metode kualitatif yaitu metode naturalistik. C. Pengertian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif atau kualitatif sering dipasangkan dengan nama metode tradisional dan baru. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini juga disebut sebagai metode discovery karena metode ini ditemukan dan dikembangkan dengan iptek baru. Sedangkan metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga disebut sebagai metode artistik karena proses penelitian yang bersifat seni atau kurang berpola. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya digunakan pada kondisi yang alamiah. Disebut juga dengan metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Metode kualitatif disebut dengan data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Yang D,
Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk perbedaan kualitatif dan kuantitatif dapat dilihat dalam tabel di atas. Terdapat 5 perbedaan aksioma antara metode kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua ada karakteristik penelitian. Berdasarkan karakteristik dapat dikemukakan di sini bahwa penelitian kualitatif itu A. Dilakukan pada kondisi yang alamiah. B. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. C. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk. D. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. E. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna atau data di balik yang teramati. 3. Proses penelitian. Perbedaan antara metodologi kualitatif dan kuantitatif juga dapat dilihat dari proses penelitian. Proses dalam metode penelitian kuantitatif bersifat linear sedangkan kualitatif bersifat sirkuler. A. Proses penelitian kuantitatif. Penggunaan konsep dan teori yang relevan serta pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang mendahului guna menyusun hipotesis merupakan aspek logika. Sedangkan pemilihan metode penelitian, menyusun instrumen, mengumpulkan data dan analisisnya adalah merupakan aspek metode untuk memverifikasikan hipotesis yang diajukan. B. Proses penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif dapat diibaratkan seperti orang asing yang mau melihat pertunjukan wayang kulit atau kesenian lainnya ataupun peristiwa lainnya. Ia belum tahu apa, mengapa, bagaimana wayang kulit itu. Ia akan tahu setelah ia melihat, mengamati, dan menganalisis dengan serius. Hasil akhir dari penelitian kualitatif ini bukan hanya sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi-informasi yang bermakna. Bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia. Yang E. Kapan metode kuantitatif dan kualitatif digunakan? Antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif tidak perlu dipertentangkan karena saling melengkapi dan masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Berikut ditemukan kapan sebaiknya kedua metode tersebut digunakan. Yang pertama, penggunaan metode kuantitatif, yaitu metode yang menggunakan survei dan eksperimen. Yang A, bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, bila penelitian ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validasi pengetahuan teori dan produk tertentu. Yang kedua, metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk kepentingan yang berbeda bila dibandingkan metode kuantitatif, yaitu yang pertama, bila masalah penelitian belum jelas, masih remang-remang atau gelap. Kondisi semacam ini cocok diteliti dengan metode kualitatif karena peneliti kualitatif akan langsung masuk ke objek atau lapangan untuk melakukan survei secara langsung. Yang B, untuk memahami makna di balik data yang tampak jelas. Yang C, untuk memahami interaksi sosial. Yang D, untuk memahami perasaan orang. Perasaan orang sulit dimengerti kalau tidak diteliti dengan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, dan observasi berperan serta untuk ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut. Yang E, untuk mengembangkan teori. Selanjutnya, untuk memastikan kebenaran data. Yang G, meneliti sejarah perkembangan. F, jangka waktu penelitian kualitatif.
Pada umumnya, jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian kualitatif. Namun demikian, mungkin jangka penelitian langsung dalam waktu yang pendek bila telah ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh, ibarat mencari provokator atau mengurai masalah atau memahami makna. Kalau semua itu dapat ditemukan dalam 1 minggu dan telah teruji kredibilitasnya, maka penelitian kualitatif dinyatakan selesai sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Apakah metode kualitatif dan kuantitatif dapat digabungkan? Setiap metode penelitian mempunyai keunggulan dan kelemahan. Oleh karena itu, metode kualitatif dan kuantitatif keberadaannya tidak perlu dipertentangkan karena keduanya justru saling melengkapi. Metode kuantitatif cocok digunakan untuk penelitian yang masalahnya sudah jelas. Umumnya digunakan pada populasi luas sehingga hasil penelitian kurang mendalam. Sementara itu, metode penelitian kualitatif cocok digunakan untuk penelitian di mana masalahnya belum jelas, dilakukan pada situasi sosial yang luas, sehingga hasil penelitian lebih mendalam dan bermakna. Metode kuantitatif cocok untuk menguji hipotesis atau teori, sedangkan metode kualitatif cocok untuk menguji hipotesis atau menemukan hipotesis atau teori. Menurut penulis, kedua metode tersebut dapat digunakan bersamaan atau digabungkan, tetapi dengan catatan sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan bersamaan untuk meneliti pada objek yang sama. Yang kedua, digunakan secara bergantian. Yang ketiga, metode penelitian tidak dapat digabungkan karena paradigmanya berbeda, tapi dalam penelitian kuantitatif dapat digabungkan menggunakan teknik pengumpulan data, seperti triangulasi dalam penelitian kualitatif. Yang keempat, dapat menggunakan metode seperti secara bersamaan, asal kedua metode tersebut telah difahami dengan jelas. Kompetensi peneliti kuantitatif dan kualitatif. Berikut ini dikemukakan kompetensi yang perlu dimiliki oleh peneliti kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, kompetensi peneliti kuantitatif. A. Memiliki wawasan yang luas yang mendalam. B. Mampu melakukan analisis secara akurat. C. Mampu menggunakan teori yang tepat. D. Memahami berbagai jenis metode penelitian, eksperimen, survei, ekspos, fakto, evaluasi, dan sejenisnya. E. Memahami teknik-teknik sampingan. F. Mampu menyusun instrumen untuk mengukur berbagai variabel yang diteliti. G. Mampu mengumpulkan data yang dengan kuesioner. H. Bila pengumpulan data dilakukan oleh tim, maka harus mampu mengorganisasikan tim peneliti yang baik. Ada I. Mampu menyajikan data. J. Mampu memberikan interpretasi. K. Mampu membuat laporan secara sistematif. I. Mampu membuat abstrak hasil penelitian. Yang kedua, kompetensi peneliti kualitatif. A. Memiliki wawasan yang luas yang mendalam tentang apa bidang yang diteliti, mampu menciptakan rapor kepada setiap orang yang ada pada konteks sosial. C. Memiliki kepekaan untuk melihat gejala pada objek seperti konteks sosial. D. Mampu menggali sumber data. E. Mampu menganalisis data kualitatif secara induktif. F. Mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian. G. Mampu menghasilkan temuan pengetahuan hipotesis atau ilmu baru. H. Mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.